Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wilijeng Haryanti dengan nomor induk mahasiswa 20211010818. Di sini saya dari kelas biologi 1 akan menjelaskan tentang sejarah fikih pada masa Rasul, sahabat, tabi'in, dan masa sekarang. Sejarah fikih pada masa Nabi. Ilmu fikih berkembang mulai awal, yaitu pada Rasulullah SAW. Disinilah dimulai fase pertumbuhan ilmu fikih sebelum memasuki pada masa atau fase-fase berikutnya. Fase ini dimulai sejak Rasulullah SAW tinggal di Mekah selama 13 tahun atau 12 tahun 5 bulan dan 13 hari mulai dari 18 Ramadan tahun 41 sampai pada permulaan Rabiul Awal tahun 54 dari kelahiran beliau. Ayat-ayat Al-Quran yang turun selama ini disebut dengan Makkiyah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah dan tinggal di sana selama 9 tahun 9 bulan dan 9 hari. Sejak awal bulan Rabiul Awal tahun 54 sampai dengan tahun 63 dari kelahiran beliau. Ayat-ayat yang turun pada masa itu disebut dengan ayat-ayat Madinah. Kata fikih pada masa itu dipergunakan materi hukum yang difahamkan dari nas Al-Quran dan Sunnah, yang merupakan urusan akidah atau kepercayaan, akhlak dan amaliyah. Penghafal Al-Quran di masa itu dinamai qurra, dan merekalah yang bertindak sebagai ahli fikih. Pada masa itu, qurra dan fuqaha masih satu makna. Mereka menghafal Al-Quran beserta hukum-hukum yang terkandung dalam ayat-ayat fikih. Masa ini yaitu masa sepanjang hidup Rasulullah setelah hijrah ke Madinah. Masa itu adalah masa tasawuf sebenarnya, karena masa itulah turun Al-Quran dengan berbagai ayat tentang hukum. Setelah Al-Quran, makalah datanglah hadis atau sunnah dalam berbagai situasi dan kondisi, baik yang bersifat qauliyah, perkataan, atau fi'liyah atau perbuatan. Rasulullah adalah mubalik dari Allah yang diberi wahyu untuk menyampaikan kepada manusia dan menjelaskan maksud dan tujuan wahyu itu. Penjelasan Rasulullah terhadap wahyu ada kalanya dengan perkataan saja, ada kalanya dengan perbuatan saja, dan kadang-kadang dengan perkataan bersamaan dengan perbuatan. Hukum-hukum syariat pada masa Rasulullah bersumber pada dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah. Pada peristiwa lain, kadang-kadang Rasulullah berijtihad lalu menyatakan pendapat atau beliau melakukan musyawarah dengan para sahabat-sahabatnya. Kemudian beliau mendukung salah satu pendapat dari sahabat. Hal semacam ini tidak selalu mendapat dukungan dari Allah kecuali yang benar. Fikih pada masa sahabat. Periode sahabat ini dimulai dari wafatnya Rasulullah SAW sampai akhir abad pertama Hijriah. Pada masa sahabat, dunia Islam sudah meluas, yang mengakibatkan adanya masalah-masalah baru yang timbul. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila pada periode sahabat ini di bidang hukum ditandai dengan penafsiran para sahabat dan ijtihad dalam kasus yang tidak ada nasnya. Sumber hukum pada periode sahabat ini ada usaha yang positif, yaitu terkumpulnya ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Ide untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf datang dari Umar bin Khattab atas dasar karena banyak para sahabat yang hafal Al-Quran gugur dalam peperangan. Ide ini disampaikan oleh Umar kepada Khalifah Abu Bakar. Pada mulanya Abu Bakar menolak saran tersebut karena hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah.
Ijtihad sahabat. Pada masa sahabat, Islam telah menyebar luas, misalnya ke negeri Persia, Irak, Syam, dan Mesir. Negara-negara tersebut telah memiliki kebudayaan yang tinggi, mempunyai adat kebiasaan tertentu, peraturan-peraturan, dan ilmu pengetahuan. Bertemunya Islam dengan kebudayaan luar Jazirah Arab ini mendorong pertumbuhan fikih Islam pada periode-periode selanjutnya, bahkan juga mendorong ijtihad para sahabat, seperti misalnya kasus ushur atau bea cukai barang-barang impor, kasus mu'alaf, dan lain-lain pada masa Umar bin Khattab. Adapun cara berijtihad para sahabat adalah pertama-tama dicari nas dalam Al-Quran. Apabila tidak ada, dicari dalam hadis. Apabila tidak ditemukan, baru berijtihad dengan bermusyawarah di antara para sahabat. Inilah bentuk ijtihad jama'i. Apabila mereka bersepakat, terjadilah ijma' sahabat. Fikih pada masa tabi'in. Setelah masa fikih sahabat berakhir, periode fikih berlanjut ke masa fikih tabi'in. Fikih tabi'in adalah fikih yang berlaku sesudah masa sahabat, yakni mereka yang berguru pada sahabat. Umumnya mereka berasal dari Al-Khulafa ar-Rasyidin. Fikih masa ini berkembang sesuai dengan tumbuhnya kemajuan Islam, di mana terjadinya perluasan Islam ke daerah-daerah di luar Madinah. Fikih pada masa modern. Perkembangan fikih pada masa modern sangat dituntut oleh kemajuan zaman yang kian berkembang. Artinya umat Islam harus bisa membuat fikih itu praktis dan dinamis, dengan tetap berpedoman pada Al-Quran dan hadis, namun isi dan coraknya harus dikemas dalam kemasan zaman modern. Inilah yang harus mampu dilakukan oleh faqih modern, sehingga fikih dapat dengan mudah direalisasikan dalam masyarakat yang menginginkannya. Kemajuan peradaban manusia pada zaman modern ini mau tidak mau membuat fikih harus menampung setiap perubahan tersebut. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.